Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, menyempurnakan pembahasan tentang mubtilatus shalah atau pembatal-pembatal salat, yang mana kalau ini selesai kita akan lanjutkan dengan bab berikutnya, yaitu pembahasan tentang sujud sahwi. Pada pertemuan terlalu kita telah menyebutkan berapa pembatal salat? Berapa? 17. Baik. Kita runut satu-satu ya. Yang sudah kita sebutkan ya. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya tentang kaidah-kaidah umum berkaitan dengan pembatal-pembatal salat. Kita sebutkan bahwasanya perkara-perkara atau dalam setiap syarat sah salat apabila dia hilang ketika salat maka salatnya batal. Ulangi, setiap syarat sah salat yang kita sebutkan jumlahnya 9, apabila hilang ketika salat maka salatnya batal. Kemudian kaidah yang kedua, apabila seseorang sengaja meninggalkan rukun salat, sengaja meninggalkan rukun salat, maka salatnya batal. Yang ketiga, setiap orang yang meninggalkan wajib-wajib salat dengan sengaja, maka salatnya batal. Tapi kalau tidak sengaja, tidak batal, tapi nanti wajib untuk sujud sahwi. Kemudian yang keempat kita sebutkan, setiap orang yang melakukan pembatal-pembatal salat disebabkan karena dia jahil, tidak tahu hukumnya, dan juga karena dia lupa, maka salatnya tidak batal. Baik, ini kaidah umum berkaitan tentang pembatal-pembatal salat ya. Adapun secara rinci kita sebutkan di antara pembatal-pembatal salat adalah semua yang membatalkan taharahnya. Jadi ketika salat ternyata
ada sesuatu yang membatalkan wudunya, maka otomatis salatnya batal. Ya, seperti ketika salat keluar sesuatu antara dua jalan, seperti buang angin misalnya ketika salat, maka otomatis salatnya batal. Kemudian sengaja membuka aurat. Ya, di sini disebutkan sengaja membuka aurat, baik sedikit ataupun banyak, baik sebentar ataupun lama. Ya, adapun kalau tidak sengaja maka dimaafkan ya, kalau dia langsung menutupnya, kalau tersingkap kemudian langsung ditutupnya maka tidak batal salatnya. Dan ini sudah kita rincikan kondisi-kondisinya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah berpaling dari arah kiblat pada salat-salat yang mengharuskan dia menghadap kiblat. Jadi ketika dia awalnya menghadap kiblat misalnya, kemudian di tengah-tengah salat dia berpaling ke arah yang lain, maka salatnya tidak sah. Ini juga sudah kita rincikan. Kemudian terkena najis ketika salat dan tidak menghilangkannya dengan segera. Ya, kalau dia terkena najis dan bisa langsung dia hilangkan segera, maka salatnya sah. Tapi kalau najis tersebut tidak mudah untuk dihilangkan, maka dia harus membatalkan salatnya, ya, bersihkan najisnya lalu salat kembali. Kemudian banyak bergerak menurut kebiasaan, ya, dengan gerakan selain jenis gerakan salat tanpa darurat, ya. Kemudian yang keenam, di antara pembatal salat adalah bersandar atau bertopang dengan kuat pada sesuatu pada salat fardu tanpa adanya uzur. Baik. Kemudian kembali duduk tasyahud awal setelah sempurna berdiri. Artinya seseorang lupa tasyahud awal, kemudian dia bangkit ketika sudah berdiri tegak, ternyata dia kembali tasyahud. Oh, tadi lupa tasyahud misalnya. Lalu dia kembali, kalau itu dilakukan dengan sengaja, ya, dan sudah tahu hukumnya dan juga tidak lupa, maka hukumnya membatalkan salat. Kemudian sengaja mengulangi rukun fi'li, ya. Seperti, ya, kan ada qauli, ada fi'li. Yang membatalkan salat adalah kalau sengaja mengulangi rukun fi'li, seperti mengulang rukunya 2 kali dalam salat. Ya, kemudian sujud ditambah jadi 3 kali misalnya, dan seterusnya. Kalau itu dilakukan dengan sengaja maka membatalkan salat. Adapun kalau lupa maka tidak batal, tapi wajib nanti sujud sahwi. Kemudian sengaja mendahulukan satu rukun dari rukun yang lain, artinya tidak tertib, sujud dulu kemudian ruku misalnya, maka jelas ini membatalkan salat kalau dilakukan dengan sengaja. Kemudian sengaja salam sebelum sempurna salat, ya. Jadi setelah sujud terakhir dia bangkit, malah langsung salam misalnya, maka salatnya belum sempurna karena dia tidak tahiyat, dia tidak membaca tahiyat atau tasyahud, maka salatnya tidak sah atau batal. Baik, nah ini 2 pekan yang lalu. Pada pekan lalu kita tambahin yang 11 adalah sengaja merubah makna dalam bacaan, terutama dalam masalah Al-Fatihah. Ya, dan begitu juga kalau sengaja merubah bacaan yang merubah maknanya dalam surah, karena itu termasuk main-main dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian orang yang salat sambil telanjang karena memang tidak memiliki sesuatu untuk menutupi auratnya, tapi kemudian datang apa? Pakaian, ya, datang pakaian dan pakaian tersebut tidak mudah untuk dijangkau, ya, maka dia batalkan salat, dia pakai baju itu dan kembali salat dari awal.
Baik, kemudian berniat memutus salat. Jadi dalam hati sudah dia niatkan memutus salat, maka hukumnya adalah batal. Baik, kemudian tertawa. Ya, tertawa yang sampai disertai dengan suara. Ya, maka ini membatalkan salat karena ini termasuk peremehan terhadap salat. Baik. Begitu juga berkata-kata atau berbicara dengan pembicaraan manusia, dengan kalamun nas, maka salatnya bisa batal. Ingat semua ini ada rincian-rinciannya, sudah ulun jelaskan ya. Jadi silahkan dibuka kembali catatan masalah itu. Baik, kemudian juga di antara pembatal salat ya. Adapun kalau hanya menyerupai pembicaraan seperti berdehem ya, kemudian menangis dan seterusnya, ya pendapat yang paling kuat semua itu tidak membatalkan salat. Baik. Kemudian posisi makmum lebih maju daripada posisi imam tanpa adanya darurat. Ya, artinya kalau makmum sengaja shofnya itu lebih di depan imam, maka salatnya tidak sah atau batal. Kemudian juga apabila imam salatnya batal. Nah, ini juga ada rincian-rincian, silahkan kembali pian buka catatannya. Baik. Rasanya sampai situ kemarin lah pada pertemuan yang lalu. Baik. Maka kita memasuki pembatal yang nomor berapa? 18. Pembatal yang ke-18 adalah makmum salam mendahului imam. Ya. Makmum salam mendahului imam. Jadi imam belum salam, dia sudah salam. Baik, maka itu membatalkan salat. Baik, tentunya dalam kondisi seperti ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia melakukannya dengan sengaja. Tahu bahwasanya imam belum salam, dia salam duluan. Ya, jadi makmum ketika selesai tasyahud, kok imamnya lama banget gitu. Enggak salam-salam juga. Ya sudah, dia salam duluan misalnya. Ya, dan sengaja dia lakukan itu, ya, maka ya seketika ketika dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, batal langsung salatnya. Ya. Baik. Cuman dikecualikan dalam hal ini pada dua kondisi. Artinya dia boleh lebih dahulu salam daripada imam pada dua kondisi, dan itu tidak membatalkan salatnya. Pertama, apabila makmum itu berniat mufaraqah dengan imam karena ada uzur. Ingat, selalu ada uzur di sini ya. Ya, jadi dibolehkan makmum lebih dahulu salam daripada imam kalau makmum berniat mufaraqah karena memang ada uzur. Misal, ketika ada makmum pas selesai tasyahud, ya sangat pengen kentut, ditahan-tahan nih. Ya. Jadi pas tasyahud itu pengen sekali buang angin. Ya. Dan biasanya imam ini kalau tasyahudnya lama. Kalau dia tunggu sampai imam ya salam, wah bisa keluar duluan. Ya, padahal ini sudah di ujung ini. Ya pas kentut pada waktu itu, aduh, masa harus ngulang lagi ya. Akhirnya karena hal tersebut dia mufaraqah, ya, dan para ulama menjelaskan ini boleh. Ya, dalam kondisi seperti ini dia mufaraqah, ya, dia salam duluan terus kentut, ya. Cuman yang kasihan itu makmum di sekitarnya ya. Baik. Tapi kalau dia melakukan maka itu salatnya tetap sah karena dia sudah niat mufaraqah dari imam, ya. Dan itu tidak membatalkan salatnya. Baik. Itu kondisi yang pertama yang dikecualikan. Kondisi yang kedua yang dikecualikan adalah
ketika makmum sholat yang rakaatnya itu lebih sedikit daripada sholatnya imam. Ulangi, kapankah makmum itu boleh lebih dahulu salam daripada imam? Karena ketika sholat makmum itu rakaatnya lebih sedikit daripada rakaatnya imam. Maksudnya gimana nih? Bukankah rakaat makmum ya rakaat imam juga? Ya, kondisi ketika imam dengan makmum itu niat sholatnya beda. Sholatnya makmum itu lebih sedikit daripada sholatnya imam. Misalnya, ulang contohkan. Ketika seseorang itu bersafar, mulai startnya sore hari, ya sampai ke malam hari. Ketika sampai waktu maghrib, ya mereka masih di jalan atau orang ini masih di jalan. Ketika singgah di suatu masjid, ternyata sudah azan Isya, sudah sholat Isya. Sementara dia belum sholat maghrib. Apa yang dia lakukan? Apakah, kan dia belum sholat maghrib, apakah dia langsung sholat Isya saja bersama imam, lalu nanti dia sholat maghrib sendirian? Ya, atau dia masuk saja dengan imam tapi dengan niat maghrib? Masalahnya ini rakaatnya berbeda. Ya, maghrib cuma 3 rakaat, imam 4 rakaat. Dan para ulama menjelaskan itu boleh. Walaupun kita niatnya maghrib, ya, dan 3 rakaat, imam 4 rakaat. Baik, terus gimana? Ya, pertama dia ikut saja dengan imam 3 rakaat. Sudah? Ketika kita sudah selesai 3 rakaat, kan kita harus tasyahud tuh. Gak boleh naik juga ke 4. Lain sholat maghrib namanya kalau 4 rakaat. Maka dia duduk tidak ikut imam. Terus gimana? Maka makmum itu ada 2 pilihan. Pilihan pertama, boleh dia duduk terus sampai menunggu imam duduk tasyahud. Ya, nanti salam bersama imam, itu boleh. Ya. Boleh juga kondisi yang kedua, ya, ketika dia selesai tasyahud dia langsung salam, kemudian dia setelah salam ikut lagi berdiri masuk sholat Isya dan dia mendapatkan 1 rakaat. Berarti di sini makmum lebih dahulu salam daripada imam, dibolehkan karena memang makmum rakaatnya lebih sedikit daripada imam. Ya, paham? Tapi kalau misalnya begini ya, ada imam mukim salat zuhur 4 rakaat, kita musafir nih. Musafir kan boleh ya mengqashar ya menjadi 2 rakaat. Akhirnya dia berimaman dengan imam mukim ini yang 4 rakaat. Boleh enggak dia salam ketika sudah 2 rakaat? Kada boleh. Kenapa? Karena kalau berimaman dengan orang mukim, maka harus itmam, harus menyempurnakan 4 rakaat, ya, sama-sama sholat zuhur. Kasus tadi kan beda sholat. Imam sholat Isya, makmum sholat maghrib, ya jelas beda. Maka tidak mengapa dia lebih dulu salam. Tapi kalau masalah orang musafir sama-sama sholat zuhur, maka kalau dia berimaman dengan orang yang mukim, maka wajib dia menyempurnakan 4 rakaat. Baik, lantas ada pertanyaan, Ustadz, kalau misalnya kita berimaman dengan orang mukim tadi, tapi kita masuknya mulai dari rakaat ketiga, masbuk misalnya kan, imam sudah rakaat ketiga, maka kita masuk kan, ketika 4 rakaat imam salam, kita baru berapa? 2 ya, kita masuk ketiga tadi, 3 dan 4, kita dapat 2 rakaat. Wah, ini safar juga kan. 2 rakaat saja berarti sudah ikut salam dengan imam misalnya. Boleh enggak? Tetap boleh, tetap wajib kita sempurnakan. Baik. Sekarang kebalikannya gimana? Misalnya ada orang musafir, dan orang musafir lebih utama adalah mengqashar 2 rakaat. Ya, dia singgah di suatu masjid. Ya, masjidnya masjid kampung. Biasanya apalagi kalau kita nih jenggotan, masya Allah, pakai jubah,
pakai kopiah haji misalnya. Biasanya disuruh orang tuh jadi imam tuh. Sementara kita musafir nih. Hadang nih. Kita nih sebagai imam yang musafir ini sholatnya 2 rakaat hajakah atau harus 4 rakaat kah? Karena posisinya sebagai imam bagi orang-orang yang mukim. Orang mukim wajib 4 rakaat kan gitu. Gimana? Ya, boleh 2. Ya, cuman kabari dulu ini di belakang. Ya, Pak, ulun ini safar lah. Jadi sebagaimana yang ulun ketahui, orang safar itu lebih utama kalau sholat itu 2 rakaat. Nah, jadi kalau ulun sholatnya cuma 2 rakaat, pian kena naik. Pas ulun salam pian naik 2 rakaat lagi, ya menyempurnakan sholat pian. Jangan 4 salam. Amun kada hakun kayak itu, pian aja yang jadi imam, istilahnya kan gitu misalnya. Tapi kalaupun dia sholat 4 rakaat, ya walaupun dia sebagai musafir juga tidak mengapa, cuman tidak utama. Baik. Nah, jadi kondisi yang kedua itu boleh makmum lebih dahulu salam daripada imam, mengingat rakaat dia lebih sedikit daripada imam. Baik. Jadi kondisi yang pertama itu dengan sengaja. Ya, sengaja tadi kita rinci. Ya, pokoknya kalau sengaja tidak boleh, hukumnya batal dikecualikan 2 kondisi di atas tadi yang kita sebutkan. Kalau ternyata lupa kalau dia sedang berjamaah, ya, dia mendahului imam salam, tapi dia lupa kalau sedang berjamaah. Misal, ada orang yang ketika sholat ya mungkin agak ngantuk gitu ya. Jadi ikut saja dengan imam terus sampai tasyahud. Ya, imamnya agak lama nih. Ya, sinyal itu datang hilang gitu. Akhirnya ya ketika dia mungkin agak hilang dikit ya, ini masih tidak membatalkan sholat ya, artinya wudunya tidak batal kalau masih hilang nyambung gitu ya, masih tidak batal. Akhirnya ketika dia agak nyadar ya, langsung dia salam. Oh, ini lagi sholat nih, salam. Orang belum salam nih. Ya, mungkin seperti itu kejadian kan. Ya, atau misalnya karena sedang asik mikirin apa gitu ketika sholat, baru nyadar, sedang sholat, langsung dia salam, lupa kalau dia sedang jamaahan. Ya, maka kalau dia memang lupa, maka tidak batal, tapi wajib dia kembali ke sholat. Ya, sudah salam, belum, ya istilahnya. Ternyata belum, ya kembali lagi, ya sambung aja. Nanti ketika imam salam, dia salam. Sudah? Baik. Kemudian pembatal berikutnya, yang ke-19. Makan dan minum. Makan dan minum ketika sholat. Baik, kita akan sebutkan kesepakatan para ulama terlebih dahulu. Para ulama sepakat, orang yang makan dengan sengaja dalam sholat fardu, maka sholatnya batal baik banyak ataupun sedikit. Para ulama sepakat, orang yang makan dengan sengaja di dalam sholat fardu, maka sholatnya batal baik makannya banyak ataupun makannya sedikit. Itu kesepakatan pertama. Kesepakatan kedua, para ulama sepakat, orang yang minum dengan sengaja dalam sholat fardu, maka sholatnya batal baik banyak atau sedikit. Maka dari sini kita tahu makan atau minum dalam sholat fardu dengan sengaja itu membatalkan sholat. Kesepakatan ketiga, para ulama sepakat, orang yang makan dengan sengaja dalam sholat sunnah,
maka sholatnya batal baik banyak ataupun sedikit. Ya, kalau dua di atas kan sholat fardu, makan minum membatalkan dengan sengaja baik banyak ataupun sedikit. Yang ketiga, makan dalam sholat sunnah itu membatalkan sholat kalau dia melakukannya dengan sengaja baik banyak ataupun sedikit. Bagaimana minum dalam sholat sunnah? Ya, lagi sholat tarawih karena panjang, pas kebetulan ada air di meja gitu ya, udah diambilnya minum, terus dia lanjutkan. Apa hukumnya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ya. Jumhur ulama menyatakan batal salatnya, baik minum banyak ataupun sedikit. Ada satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan tidak batal apabila minumnya hanya sedikit. Jadi dalam salat sunnah, ya, seseorang yang minum sedikit, ya, menurut satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan tidak batal, tapi pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan batal. Jadi intinya wallahu alam, makan minum dengan sengaja baik dalam salat fardu atau salat sunnah, baik banyakkah atau sedikit, maka membatalkan salat. Ingat, ini dalam ranah kesengajaan, sengaja. Baik. Terus bagaimana kalau jahil atau lupa? Maka salatnya tetap sah baik banyak ataupun sedikit. Ya, walaupun mungkin gimana sih kalau bisa salat tapi lupa. Salat ya sampai makan gitu. Ya. Mungkin tergambarkan aneh. Kalau memang kejadian, ya, maka itu tidak membatalkan salat. Karena kaidah kita katakan orang yang melakukan pembatal salat karena dia jahil ataupun karena lupa, maka salatnya tidak batal. Ya, mungkin mereka yang baru masuk Islam, ya, dia salat sambil ada coklat misalnya di kantongnya, dia makan misalnya gitu. Kada paham, ya, padahal itu membatalkan salat. Ya, mungkin ini bisalah dijadikan contoh. Baik. Bagaimana kalau ada seseorang meletakkan makanan yang bisa meleleh di mulut? Jadi sebelum sholat dia ambil permen itu kan bisa meleleh tuh. Lawas-lawas halus. Dia ambil permen, sebelum sholat dia masukkan ke mulutnya terus sholat. Ya, lama-lama kan permen itu ya meleleh sedikit-sedikit, ya pas halus salam habis. Maka apa hukumnya? Ya, salatnya batal karena sama dengan hukum makan. Ya. Baik, itu kalau yang diletakkan adalah sesuatu yang bisa meleleh. Bagaimana kalau dia meletakkan sesuatu yang tidak bisa meleleh? Ya, contohnya apa? Makanan yang tidak bisa meleleh. Kacang. Kacang diandek gitu loh. Ya, atau buah apa misalnya anggur masukkan mulut. Sudah, dia tidak kunyah, tidak dia telan, dia cuma dia masukkan ke mulut. Ya. Maka tentunya ini makruh hukumnya, tidak sampai membatalkan salat. Kenapa makruh? Ya, karena jelas ini mengganggu kekhusyuan. Ya, dan juga bisa jadi susah untuk membaca bacaan, ya, zikir dan seterusnya sementara ada makanan di mulutnya. Baik. Nah, kemarin ada yang bertanya bagaimana dengan makanan yang tersisa di gigi atau di gusi? Ya, ketika sholat, apakah boleh ditelan? Ya, sebenarnya kalau lebih hati-hati jangan ditelan. Terus gimana? Kalau ada tisu bisa dibuang di tisu tersebut, ya, atau dia taruh di bawah lidah. Cuman kadang itu sangat mengganggu, ya. Waduh, ini untuk membaca bacaan itu susah. Ya, kalau ditelan gimana? Ya, maka wallahu alam di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, walaupun ulun lebih condong kepada pendapat menyatakan tidak batal. Kenapa? Karena ini perkara yang sangat susah untuk dihindari. Ya, apalagi misalnya habis buka puasa, terus azan maghrib.
ya kan? Untuk sikat gigi itu kadang tidak sempat, akhirnya ikut sholat, wah, akhirnya banyak sisa-sisa makanan di gigi. Ya, kalau dia telan, maka wallahu alam pendapat yang lebih kuat itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia tidak menelan, maka itu lebih hati-hati. Wallahu alam. Baik, ini berkaitan dengan makan dan minum. Baik, yang terakhir, yang ke-20 tentang pembatal sholat adalah menahan BAB atau buang air besar atau buang air kecil dalam kondisi sangat mendesak. Ya, artinya kalau hanya ringan gak ada masalah. Tapi kalau sangat mendesak, menyebabkan dia tidak bisa fokus lagi dengan sholatnya, ya mungkin sudah hampir keluar nih. Ya, sampai-sampai dia sudah merubah posisi badannya nih, menahan supaya jangan keluar. Ya, akhirnya itu aja yang sepanjang sholat dia fikirkan. Maka para ulama menjelaskan ini sudah batal. Wajib dia keluar dalam kondisi seperti ini. Baik, maka dalam hal ini menahan BAB atau BAK ada 3 kondisi. Pertama, ringan saja. Ya. Ringan artinya kalaupun ditahan bisa saja. Ya, maka kalau dia tetap sholat dalam kondisi seperti ini, maka hukumnya makruh. Ya, artinya tetap tidak membatalkan sholat. Ya, maka kalau tidak khawatir keluar waktu, ya kita lapang saja masih waktu, maka lebih baik dia selesaikan hajat dia baru sholat. Tapi kalau sudah mepet sekali waktunya, ya sementara yang ditahan dia ringan saja, ya maka kalau sudah mepet, artinya kalau dia harus buang air dulu, bisa sudah keluar waktunya, maka dalam hal ini wajib dia sholat, walaupun dia menahan buang air kecil ataupun buang air besar, tapi ringan kadarnya. Baik, yang kedua adalah berat. Dia berat, artinya dia menahan buang air kecil atau buang air besar, pengen sekali, cuman tidak sampai derajat sampai menghilangkan fokus pada sholat, enggak. Dia masih bisa konsen terhadap sholatnya, ya, tetapi dia sambil menahan BAB dan BAK. Maka para ulama menjelaskan ini sampai haram hukumnya untuk sholat. Ya, dan wajib baginya untuk buang hajat terlebih dahulu, ya, walaupun sampai keluar waktu juga tidak masalah. Tapi kalau dia tetap sholat dalam kondisi seperti ini, maka sholatnya tetap sah. Ya, artinya kalau berat tapi tidak sampai parah sekali, masih bisa fokus dengan sholatnya, maka tetap sah. Yang paling akhir tadi, yang tadi sampai tidak fokus lagi, nah itu yang membatalkan sholat, maka wajib dalam setiap kondisi dia buang air, tidak boleh sholat. Ya, bahkan kalau dia sholatnya tidak sah. Kenapa? Ya karena tadi dia cuma fokusnya kepada buang airnya saja tanpa memikirkan sholat sama sekali. Baik, maka dengan ini selesai pembahasan kita tentang pembatal-pembatal sholat. Baik, maka pembahasan berikutnya insyaallah adalah berkaitan tentang sujud sahwi. Baik, masih berapa menit? Baik, lumayan ya, berarti bisa kita lanjutkan. Baik, ulun tanya, apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sujud sahwi itu apa? Baik, yang pian ketahui tentang sujud-sujud yang disyariatkan itu ada berapa? Ada 4. Apa itu? Sujud sholat, yang itu merupakan rukun sholat. Yang kedua, sujud sahwi. Yang ketiga, sujud tilawah atau yang disebut dengan sujud sajadah, ya. Yang keempat, sujud syukur. Nah, insya Allah nanti kita bahas semuanya, semua sujud ini. Sujud sholat sudah kita bahas dalam bab sholat, ya. Nah, sujud sahwi ini yang baru akan kita bahas, nanti dilanjutkan dengan sujud tilawah, baru sujud syukur. Baik, sekali lagi, apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Ada yang jawab? Sujud yang disebabkan
karena ketinggalan. Baik, karena ketinggalan saja atau karena nambah juga? Baik, jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang disebabkan karena kelalaian atau kelupaan yang dia dapati dalam sholat. Ya, kelupaan itu macam-macam nanti. Ada yang berupa apa? Pertambahan, nambah, baik nambah wajibnya kah, nambah rukunnya kah, dan seterusnya. Atau karena kurang, ya. Atau juga karena ragu. Nah, nanti kita bahas. Jadi sujud itu ada 4 yang disyariatkan, cuman yang di dalam sholat itu cuma 3. Ya, sujud untuk sholat, ya sujud sholat, kemudian sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ini yang bisa sujud di dalam sholat. Jadi yang dimaksud sujud sahwi itu karena sahu. Jadi sahu itu kan gini ya. Kalau bahasa Arab itu sujudus sahu. Ya, kalau orang Arab tidak menyebutnya sujudus sahwi, enggak, tapi sujudus sahu. Ya, karena diwaqaf wawunya. Baik. Sekarang apa yang dimaksud dengan sahwi di sini? Ya, secara bahasa yang namanya as-sahwu atau sahwi itu artinya bisa diartikan lalai, bisa diartikan lupa. Apa arti lalai, apa arti lupa? Apakah beda antara lalai dengan lupa? Ya, lalai itu biasanya agak negatif konotasinya. Ya, karena ada perimehan sesuatu gitu ya. Kalau lupa kan itu sesuatu yang wajar yang dialami oleh manusia. Baik. Nah, maka as-sahwu di dalam salat itu ada 2 macam bentuknya. As-sahwu di dalam salat itu ada 2 macam. Nah, ulun tidak menyebutkan lalai ataupun lupa, tapi as-sahwu. Yang pertama, as-sahwu pertama adalah mengakhirkan salat dari waktunya. Maksudnya sampai keluar waktunya, atau mengakhirkan salat ke akhir waktunya tanpa uzur. Ya, jadi as-sahwu yang pertama bisa mengakhirkan salat dari waktunya, ya artinya sampai keluar waktu salat sama sekali, atau mengakhirkan salat ke akhir waktunya tanpa uzur. Jadi seseorang yang mana dia sengaja menunda-nunda salat sampai keluar waktunya, itu orang yang sahwu. Begitu juga orang yang mengakhirkan salat dari awal waktunya sampai di akhir-akhir, sampai mepet sekali dari akhir waktunya, itu juga disebut dengan sahwu. Maka ini diartikan lalai. Diartikan lalai ya, karena dia lakukan dengan sengaja ya, dan orang yang melakukan hal ini dicela. Ya, orang yang sengaja mengakhirkan waktu sampai keluar waktunya atau mengakhirkan sampai mepet waktunya, itu orang tercela. Karena ini merupakan sifat-sifat orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu sengaja berlambat-lambat salat sampai terkadang mengeluarkan salat dari waktunya, atau sengaja menunda-nunda sampai mepet waktunya. Ya. Nah, orang yang mengakhirkan salat dari waktunya sampai keluar waktunya, maka dia berdosa jelas. Ya, bahkan sebagian ulama menyatakan tidak sah salatnya karena dia tidak salat pada waktunya. Bukankah di antara syarat sah salat itu adalah masuk waktu? Nah, ini sampai mengeluarkan salat. Yang jelas dia berdosa. Adapun orang yang mengakhirkan salat sampai di ujung waktunya, ya, kalau sangat mepet, akhirnya ada rukun-rukun yang ketinggalan, tidak tumakninah misalnya, tidak khusyuk, maka jelas orang ini berdosa.
Ya, bahkan kalau meninggalkan rukun berarti tidak sah. Ya, maka ini makna pertama yang disebut dengan sahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Dan celakalah orang yang salat. Maksudnya adalah alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka sahun, yaitu lalai. Ya, lalai tadi mengakhirkan dari waktunya atau ya menunda sampai akhir waktunya. Inilah yang disebut orang yang sahun di dalam salatnya. Baik. Begitu juga sabda Nabi SAW ya ketika ditanya tentang orang yang tidak tuma'ninah, ya yang salatnya itu seperti apa? Ayam matuk katanya. Maka kata Nabi SAW, ya tilka salatul munafik. Itu adalah salatnya orang munafik. Mahia, maka Nabi SAW mengatakan apa itu? Ya ketika ditanya, maka beliau menjawab, yarqubus syams. Dia memperhatikan matahari. Hatta idas farrat, ketika sudah menguning, ini berarti ketika salat asar dia tunda-tunda. Au kanat baina qarnai syaitan, atau sudah berada di dua tanduk syaitan, artinya sudah hampir tenggelam. Qama fanaqara arba'an, ya kemudian dia pun berdiri untuk salat. Akhirnya naqara, artinya tadi salatnya cepat seperti ayam mematuk makanan. La yazkurullaha fiha illa qalila, yang dia tidak mengingat Allah di dalam salatnya kecuali sedikit. Rawahu Muslim. Baik, nah ini yang disebut sahu juga di dalam salatnya. Cuman ini bukan pembahasan kita. Ya, yang menjadi pembahasan kita adalah lupa sesuatu di dalam salat. Nah, ini makna yang kedua dari as-sahu, ya, melupakan sesuatu di dalam salat, ya. Dan lupa itu merupakan tabiat manusia, bahkan itu pun terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan beliau juga beberapa kali lupa di dalam salat. Baik, nah disebutkan bahkan ada sampai 5 riwayat bahwasanya Nabi SAW lupa dalam salat beliau. Baik, nah berkaitan tentang masalah ini akan kita rinci setelah salat insyaallah. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Jadi tadi kita sebutkan bahwasanya as-sahwu itu memiliki 2 makna. Yang pertama adalah lalai yang mengakhirkan salat dari waktunya atau mengakhirkan salat ke akhir waktunya tanpa adanya uzur. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang mana mereka lalai dari salat mereka. Adapun makna yang kedua, maksud dari as-sahwu itu adalah lupa sesuatu di dalam salat. Yang mana lupa jenis ini itu merupakan tabiat manusia. Bahkan terjadi juga kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innama ana bashar, sesungguhnya aku adalah manusia. Ansa kama tansau, aku lupa sebagaimana kalian juga lupa.
fa idza nasitu fadzakkiruni, apabila aku lupa maka ingatkanlah aku. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seseorang itu tidak dicela hanya karena dia lupa, ya. Karena itu tabiat manusia, jadi orang yang lupa itu tidak dicela. Yang dicela itu adalah dikit-dikit lupa. Ini ada sesuatu kalau dikit-dikit lupa gitu ya. Tapi kalau lupa secara umum itu adalah tabiat manusia, ya, dan itu tidak dicela. Dan yang tercela adalah apabila ia bersikukuh memelihara sebab yang menyebabkan lupa. Orang dalam salat itu lupa itu karena apa? Ya, karena dia melayang kemana-mana dan dibiarkan begitu saja. Dan itu setiap kali sholat seperti itu, ya, tidak direm, tidak di stop, ya, artinya jalan-jalan kemana-mananya. Disebabkan karena itu biasanya lupa berapa tadi sudah, ya, 3 rakaat kah sudah, 4 rakaat kah sudah tasyahud awal atau belum tadi yuk? Hadang tadi sudah 2 kali sujud atau 3 kan nih, ya. Kenapa sampai ada lupa seperti itu? Ya karena tadi, ya, terkadang dibiarkan melayang pikiran itu tanpa di stop. Nah, kalau ini terus dibiarkan, ini tercela. Baik. Tapi kalau lupa sesekali, ya itu adalah wajar dan itu adalah tabiat manusia. Adapun apabila memang lupa, maka tidak dicela karena Nabi juga lupa. Bahkan disebutkan bahwa beliau pernah lupa 5 kali, ya. Jadi riwayat-riwayat yang ada menyebutkan Nabi SAW lupa 5 kali dalam sholatnya, dan hadis-hadis berkaitan tentang tersebut akan kita sebutkan. Kalau ada yang bertanya, ya, kok Nabi bisa lupa, ya, apa sih hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi kita lupa? Nah, para ulama menyebutkan di antara hikmah kenapa Nabi SAW itu dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah untuk menegaskan kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, bahwasanya Nabi juga manusia. Ia mengalami apa yang dialami oleh manusia. Ya, hanya saja walaupun beliau manusia, ya, beliau adalah manusia yang paling mulia, ya, pemimpin anak Adam. Ya, berarti ketika kita nyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, berarti beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya, maka tidak boleh seseorang, ya, menyembah Nabi, mengagung-agungkan Nabi melebihi dari batas sewajarnya. Ya, beliau adalah hamba Allah, tidak boleh disembah. Tapi beliau juga adalah Rasulullah, utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Ya, jadi sikap kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengangkat Nabi SAW sampai pada derajat ketuhanan, sebagaimana kita juga tidak boleh, ya, menghina atau merendahkan Nabi SAW, dan juga tidak boleh mendustakan Nabi SAW karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hikmah pertama menegaskan kepada kaum muslimin bahwasanya Nabi juga manusia. Hikmah yang kedua, untuk menegaskan kepada manusia bahwa beliau itu tidak tahu ilmu gaib. Ya. Jadi Nabi hanya mengetahui apa yang Allah beritahukan kepada beliau. Ya, adapun selebihnya dari perkara-perkara gaib, Nabi SAW tidak tahu. Ya. Tidak seperti keyakinan sebagian orang yang ekstrim, yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW mengetahui ilmu gaib, bahwasanya Nabi SAW mengetahui ilmu kolam, ya, ilmu pena, dan apa yang tertulis di Lauhil
mahfuz. Maka ini bentuk berlebih-lebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebagaimana hadis yang akan datang ya berkaitan tentang hadis Dzul-Yadain, ketika Nabi SAW lupa 2 rakaat langsung salam pada sholat zuhur. Ya, beliau tidak tahu kalau bahwasanya beliau sedang lupa. Bahkan ketika ditanya, kata Nabi, aku tidak lupa. Padahal beliau lupa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui ilmu gaib. Ya, maka beliau bertanya kepada para sahabat tentang kebenaran perkataan Dzul-Yadain, dan para sahabat menyatakan bahwasanya Dzul-Yadain berkata benar. Artinya dalam masalah ini saja yang beliau alami tapi beliau lupa, itu saja beliau tidak tahu, apalagi ilmu gaib secara umum. Dan ini jelas-jelas secara gamblang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 188. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'a wala darra illa ma syaa Allah. Wahai Muhammad, katakanlah, aku tidak memiliki ya untuk diriku sendiri manfaat ataupun mudarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Kalau seandainya aku mengetahui ilmu gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak ditimpa keburukan. Kita tahu Nabi SAW ketika perang Uhud beliau terluka. Ya, bahkan ada gelang besi yang masuk ke pipi beliau, bahkan gigi beliau pecah. Ya, kalau beliau tahu ini maka beliau bisa menghindari, tapi ternyata beliau tidak tahu. Ya, ini menunjukkan Nabi tidak tahu ilmu gaib. Kalau pian membaca sirah di sepanjang sirah pian akan mengetahui bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui ilmu gaib, ya, kecuali apa yang diberitahukan Allah kepada beliau. Ya, in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Ya, aku hanyalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Itu kata Nabi SAW. Nah, apabila Nabi saja yang merupakan sayyidu waladi Adam, ya, pemimpinnya anak Adam, manusia yang paling mulia yang pernah menginjakan kakinya di muka bumi, itu saja tidak tahu ilmu gaib, apalagi selain beliau. Ya, karena banyak orang-orang ya yang mengaku para tidak normal, ya, yang mereka-reka kejadian yang akan datang. Ya, oh kamu tidak boleh nikah tanggal sekian karena bisa menyebabkan ini dan itu. Seolah-olah dia tahu. Ya, apalagi yang baru-baru ini kan yang menyebutkan hari kiamat jelas. Semalam tanggal berapa? 29 kah? 29 Juni ya. Soalnya direvisi. Jadi tanggal 10 Agustus kayak jangan. Ya, dan ada kemungkinan direvisi pulang, ya apa ya? Ya. Jadi bulian seluruh dunia pernyataan tersebut. Ya. Ya, maka ini jelas sesuatu yang batil. Ya, jadi hikmah yang kedua adalah untuk menegaskan kepada manusia bahwa beliau tidak tahu ilmu gaib. Hikmah yang ketiga, kenapa Nabi SAW dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar manusia mengetahui bahwa orang lupa dalam sholat itu perkara wajar. Ulangi, untuk mengetahui bahwasanya orang lupa dalam sholat itu adalah perkara yang wajar, maka jangan dicela. Kalau misalnya imam salah, akhirnya makmum mengatakan hal-hal yang buruk kepada imam, ya jangan. Ya, Nabi SAW saja pernah lupa, ya, apalagi manusia seperti kita itu sangat mudah lupa. Jadi jangan dicela orang yang lupa dalam sholat. Dan yang keempat, dan ini yang penting agar kita bisa mengetahui hukum-hukum berkaitan tentang hukum lupa dalam sholat, ya,
Bagaimana kalau ada orang lupa dalam sholat, ya, tentang sujud sahwi dan seterusnya. Makanya Allah membuat Nabi lupa, ya, supaya kita tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal yang sama. Baik. Nah, jadi itu diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa Nabi SAW itu lupa. Baik, kemudian lupa dalam sholat itu ada 3 bentuk atau 3 sebab. Lupa dalam sholat itu ada 3 bentuk, ya, atau sebab lah. Yang pertama adalah fi'il, perbuatan. Ya, yang pertama adalah fi'il atau perbuatan, atau juga dinamakan tambahan. Ya, artinya menambah dalam sholat. Yang kedua, lupa dalam sholat bentuknya bisa tark atau meninggalkan. Ya, meninggalkan berarti ini dinamakan pengurangan. Jadi kalau pertama fi'il, pekerjaan, yang dinamakan juga menambah. Yang kedua tark, meninggalkan, yang dinamakan juga pengurangan dalam sholat. Dan yang ketiga adalah asyak atau ragu. Baik, ulun ulangi. As-sahwu dalam salat itu ada 3 bentuk. Taib, pertama ada yang mengatakan al-fi'il, ya, atau disebut juga tambahan. Ini fi'il ini artinya perbuatan yang itu merupakan tambahan dalam salat atau ziyadah. Ada juga at-tark, meninggalkan sesuatu. At-tarku, ya, meninggalkan artinya, atau bisa juga disebut dengan pengurangan. Sesuatu dikurangi dalam salat. Yang ketiga ada yang disebut dengan syak, asyak, ya, atau yang disebut dengan ragu, keraguan-raguan. Ragu tambahan kah atau ragu pengurangan kah? Nah, ini lupa dalam salat bentuknya 3 ini. Baik. Perlu diketahui bahwasanya sujud sahwi tidak disyariatkan kecuali ada sebabnya. Ulun ulangi. Perlu diketahui bahwa sujud sahwi tidak disyariatkan kecuali ada sebabnya. Ya, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Adapun apabila tidak ada sebabnya, maka tidak disyariatkan sujud sahwi. Ya. Kali aja ada yang berdalih, demi kehati-hatian, ya, setiap selesai sholat sujud sahwi. Kada ada sebabnya setiap kali selesai sholat sujud sahwi. Ya, maka ini tidak disyariatkan, bahkan dikategorikan sebagai kebid'ahan. Ya, karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama bagi mereka yang sholat sendiri di rumah, ya. Setiap kali salam hadang, kayaknya ada yang ketinggalan, ya sudah sujud sahwi aja, ya. Ya, selama kita, ya, yakin tidak ada sesuatu yang ketinggalan, maka jangan sujud sahwi. Sudah, ya. Kalau hanya ragu-ragu, hukum asalnya dia telah melakukannya. Nanti ada keraguan yang macam apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita sujud sahwi? Bukan setiap kali sholat ada ragu. Setiap kali sholat ada ragu. Ini bukan ragu tapi was-was. Ya, maka kalau was-was seperti ini, ya, tidak dihiraukan, jadi tidak perlu sujud sahwi. Baik, supaya nyaman kah? Sholat aja terus berjamaah, insya Allah kada sujud sahwi. Ya, kalaupun ada sujud sahwi, imam nanti yang sujud sahwi. Baik. Kemudian setelah kita membahas tentang macam-macam sahwi, pertanyaan, apa hukum sujud sahwi? Apakah sujud sahwi itu sunnah saja?
atau boleh saja atau wajib. Baik, gambarannya misalnya kita meninggalkan tasyahud awal. Sudah? Tasyahud awal ketinggalan. Ya, maka kita dituntut untuk sujud sahwi. Baik, hukum sujud sahwi ini apa? Dan konsekuensinya kalau dia meninggalkan gimana? Ya. Maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum sujud sahwi. Ada yang menyatakan sujud sahwi itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Dan ini pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah, menyatakan hanya sunnah. Ya, tentunya rinciannya kapan sujud sahwinya itu ada dalam mazhab masing-masing. Kalau Hanafiyah menyatakan sujud sahwi hukumnya wajib. Ya, dengan rincian yang ada pada mereka. Kalau Hanabilah menyatakan sujud sahwi hukumnya terkadang sunnah, terkadang boleh, terkadang wajib, dan terkadang tidak disyariatkan. Ya. Tapi wallahu a'lam, ya, ulun lebih condong pendapat yang menyatakan hukum sujud sahwi adalah wajib apabila ada sebab yang mengharuskan sujud sahwi. Jadi seperti pendapatnya Hanafiyah yang menyatakan hukum sujud sahwi adalah wajib apabila ada sebabnya yang mengharuskan sujud sahwi. Baik, karena kata Nabi SAW, Fa'idha nasiya ahadukum falyasjud sajadatain. Apabila salah seorang dari kalian lupa di dalam salatnya, maka hendaklah dia sujud dengan 2 kali sujud. Di sini falyasjud ada lam. Dalam bahasa Arab lam ini disebut lamul amr yang menunjukkan perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Baik. Terus kalau tidak sujud gimana? Ya, nanti ada rinciannya, insya Allah kita sebutkan. Kapankah diwajibkan sujud sahwi? Nah, tadi kita sebutkan sujud sahwi hukumnya wajib. Tapi kapan diwajibkan? Ingat, ulun kita berbicara tentang kapan, artinya setelah salam atau sebelum salam, enggak. Tapi ulun berbicara kapan diwujubkan sujud sahwi. Artinya apa hal-hal yang kita lakukan sehingga kita diwajibkan untuk sujud sahwi. Nah, ini maksudnya. Pertama adalah ketika kita menambah perbuatan pada sholat. Ya, ketika kita menambah perbuatan itu bukan ucapan ya. Ketika kita menambah perbuatan pada sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Perbuatan ini bisa berupa rukun, bisa berupa wajib, ya, menambah rukun atau menambah wajib. Ya, kebanyakan adalah rukun, menambah rukun, seperti menambah sujud misalnya sampai 3 kali. Ingat, ini semuanya ketika lupa ya. Kita berbicara tentang sujud sahwi ini. Sahwi berarti lupa, berarti ketika seseorang lupa akhirnya menambah sesuatu pada salat. Contohnya menambah ruku, ya tadi kan, menambah sujud ketiga, berdiri ke rakaat ke-5 misalnya. Lupa ruku, ia langsung sujud misalnya, lalu ingat, tadi belum ruku, akhirnya dia kembali berdiri lalu ruku. Berarti dia nambah apa? Sujud. Nambah sujud. Ya, maka kalau ada yang lupa seperti ini, kalau menambah ruku tadi, ya sudah, kalau sudah tertambah, kalau dia lupa nanti di akhir dia sujud sahwi. Menambah sujud ketiga, ya sudah, kalau ingat nanti sujud sahwi. Jadi tidak batal salatnya, tapi nanti wajib sujud sahwi. Kalau sudah berdiri ke rakaat ke-5, ini ke-5 sudah, ingat, maka wajib langsung turun. Jangan diteruskan, ya, karena ini sudah tambahan jelas. Kalau sudah naik ke-5 langsung turun, nanti sujud sahwi. Ya, jangan diteruskan. Jadi sudah naik ke-5, udah sempurnakan aja 1 rakaat lagi. Enggak boleh. Kalau sengaja menambah seperti itu, maka salatnya batal. Ya, baik. Jadi kalau menambah langsung kembali duduk.
Baik. Maka apabila ia menambah perbuatan dalam salat, ya, maka wajib baginya pertama segera memutus perbuatan tambahan tersebut ketika ia ingat. Nah, tadi jalan kan? Tadi ketika rakaat kelima, oh ini menambah nih, langsung putus, langsung duduk. Jadi yang pertama wajib dia langsung putus tambahan tersebut. Begitu juga nambah ruku. Ingat, ia sudah ruku, maka wajib langsung bangkit dari rukunya. Sudah, tidak boleh menyelesaikan zikir ruku misalnya. Kewajiban yang kedua, wajib kembali tanpa takbir ataupun zikir. Ya, jadi ketika dia kembali tidak perlu lagi takbir ataupun zikir. Misalnya menambah ruku, ya ruku kedua nih. Kemudian ingat, ini ruku kedua. Maka langsung saja bangkit tanpa perlu Allahu Akbar, enggak. Karena tambahan Allahu Akbar itu tambahan lagi nanti. Ya, jadi langsung berdiri tanpa takbir. Karena kalau pian ucapkan Allahu Akbar, padahal pian tahu ini tambahan, berarti biar sengaja menambah sesuatu di dalam salat. Kalau ruku tadi kan memang kada sengaja. Tapi kalau dia bangkit dengan mengucapkan Allahu Akbar, maka dia menambah sesuatu pada salat. Jadi kalau sudah kata 2 kali rukunya, langsung saja bangkit. Langsung setelah bangkit sujud. Sudah? Baik. Atau misalnya ketika bangkit tanpa mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Wah, ini kan kebetulan nih bangkit dari ruku nih. Sami Allahu liman hamidahnya jangan. Ya, karena ini rukunya ruku yang lupa tadi, tambahan. Atau menambah sujud ketiga, maka wajib ia putuskan tanpa bertakbir. Jadi ketika sujud mau bangkit, ya, maka tidak perlu bertakbir. Baik, jadi itu kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga adalah sujud sahwi. Dan dalam posisi menambah sesuatu pada salat, maka nanti sujud sahwinya setelah salam. Ya, sujud sahwinya setelah salam menurut pendapat yang lebih kuat. Baik. Dan ini ya yang kita sebutkan tadi itu ada dalam kisah Nabi SAW yang menambah rakaat kelima di dalam sholat beliau. Insya Allah kita akan bacakan nanti ketika kita membaca kitab Bulughul Maram. Baik. Yang jelas orang yang menambah sesuatu di dalam sholat kalau benar-benar tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat, tapi wajib untuk sujud sahwi. Kalau misalnya kesalahannya itu lebih dari 1 kali gimana? Ya, pertama dia nambah ruku. Ya, kemudian nambah sujud pulang. Berapa kali itu lupa tuh? 2. Ya, karena ditambah apa lagi misalnya? Kalau rakaat kelima sampai sempurna misalnya, maka berdiri dia tambahkan. Membaca Al-Fatihah tambahan pulang, rukunya tambah pulang, i'tidalnya tambah pulang, sujudnya bertambah. Berapa kali tuh? Apakah setiap satu kesalahan itu harus sujud 2 kali? Berarti kalau 2 salah 4 kali sujudnya. Ya. Semakin banyak juga sujudnya atau gimana? Ya, jadi disebutkan kalau ternyata kesalahannya itu lebih dari 1 kali, maka sujudnya cukup 2 kali, ya. Jadi cukup 2 kali sujud tanpa lebih, ya. Karena Nabi SAW pernah salat sampai 5 rakaat. Dan para sahabat tidak ada yang menegur. Kenapa para sahabat tidak ada yang menegur? Karena mereka menyangka mereka menyangka bahwasanya salat itu dirubah nih. Jangan-jangan turun wahyu kepada Nabi merubah cara salat menjadi 5 rakaat. Jadi para sahabat tidak menegur Nabi. Ya. Setelah selesai dari salat, barulah para sahabat bertanya, apakah salat itu dirubah? Kata Nabi tidak. Kenapa garang? Kata Nabi, engkau salat 5 rakaat. Maka langsung Nabi SAW sujud sahwi. Ya, kalau kita 5 rakaat, ya, jangan ditegur ya. Jangan-jangan turun wahyu, yang kada mungkin.
Ini pasti salah sudah kalau sampai 5 rakaat, maka langsung tegur saja. Ya ucapkan subhanallah gitu ya. Baik. Nah, jadi itu sebab pertama ya menambah perbuatan pada salat. Yang kedua, kenapa kita diwajibkan sujud sahwi? Yaitu salam sebelum selesai salat. Ya, kita belum selesai salat, misalnya kita salat sendirian, ketika duduk tahiyat langsung salam. Sementara salat belum selesai, dia lupa, langsung salam gitu ya. Maka ketika ingat, wajib dia kembali ke salatnya, ya, kemudian membaca tahiyat, baru salam, ya, dan nanti sujud sahwi setelah salam juga. Kenapa? Karena dia menambah salam di sini, ya, jadi 2 kali salam akhirnya. Paham? Ya. Begitu juga misalnya orang sholat maghrib 2 rakaat misalnya, lalu tasyahud langsung salam. Lah, kemudian dia ingat, lalu dia berdiri dan ia sempurnakan sholatnya, lalu sujud sahwi setelah salam. Jadi setelah 2 rakaat dia salam. Ingat baru 2 rakaat. Maka ketika dia ingat, maka langsung naik ke rakaat yang ketiga. Nanti setelah salam dia sujud sahwi. Pahamlah sujud sahwi setelah salam itu kayak apa? Setelah salam nanti sujud dua sujud, lalu salam lagi, ya. Jadi setelah sujud itu ditutup lagi dengan salam. Jadi salamnya 2 kali nanti. Bukan artinya setelah salam sujud sudah, ya, tetap ditutup dengan salam. Bahkan para ulama nanti berbeda pendapat, setelah sujud sahwi itu apakah tasyahud lagi ataukah tidak? Ya, yang benar tidak, cukup salam saja. Sudah? Baik. Jadi yang kedua adalah salam sebelum selesai sholat. Berarti di sini menambah salam. Baik. Bagaimana kalau misalnya orang ini nih, yang tadi cuma 2 rakaat sholat maghrib, salam, kada sadar nih, ya. Kalau ternyata jedanya itu belum lama, ya, sampai diberitahukan oleh orang lain misalnya, tahu bahasanya kawannya sedang sholat maghrib misalnya, dipadahkan tadi kamu cuma 2 rakaat, ya. Selama belum lama jedanya dan selama belum berhadas, ya, walaupun dia makan sempat, misalnya kalau ada minuman di samping dia minum, ya, atau sempat bicara dengan teman di sebelahnya, maka tetap boleh dia kembali melanjutkan salatnya tambah 1 rakaat lagi, dan dia nanti salam lalu sujud sahwi setelah salam, ya. Tentunya dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi ulun lebih condong kepada pendapat yang menyatakan selama jedanya itu tidak lama dan dia belum berhadas, walaupun sempat makan, sempat minum, ya, bahkan sempat berbicara, kemudian dia ingat bahwasanya salatnya belum sempurna, boleh langsung dia naik menambah 1 rakaat lalu nanti salam, ya. Baik, dalilnya adalah nanti hadis Zul Yadain, ya. Jadi hadis Zul Yadain dalam masalah ini Masya Allah banyak faedahnya. Baik. Adapun apabila sudah berhadas, ya, tadi kan sebelum berhadas syaratnya. Tapi kalau sudah berhadas, ya, maka batal salatnya, ya. Jadi wajib dia untuk berwudu dan mengulangi salat. Kemudian kalau jedanya lama gimana? Maksud jeda lama itu gimana? Waktunya lawas sudah, atau sudah salat sunnah, sudah salam tadi cuma 2 rakaat salat maghrib, ya, karena sudah menyangka sudah selesai, akhirnya dia salat sunnah, ya, kemudian diingatkan, lu tadi kok kamu salat apa tadi yang 2 rakaat pertama tadi? Lah tadi salat maghrib. Kenapa 2 rakaatannya misalnya? 2 rakaat aja kah? Iya, ya. Padahal sudah salat sunnah, maka sudah jedanya terpotong dengan salat sunnah, maka wajib mengulangi salatnya. Di antara
Yang dimaksud jeda lama juga ketika sudah keluar dari masjid dan sudah jauh dari masjid. Kalau hanya di palatar saja masih, kemudian ingat, kada bapak masuk, kemudian dia sempurnakan sholatnya, kada bapak. Tapi kalau sudah jauh, bahkan sudah naik mobilnya, berjalan sudah, yaudah, maka itu batal sholatnya, nanti wajib mengulangi sholatnya. Baik. Begitu juga kalau seseorang datang ke masjid, sholat maghrib, masbuk 2 rakaat, ya. Jadi dia cuma mendapati 1 rakaat imam, ya. Kemudian dia cuma menambah 1 rakaat, padahal harusnya dia nambah 2 rakaat. Berarti dia lupa 1 rakaat nih, ya. Maka setelah dia menambah 1 rakaat, salam, lalu dia pulang ke rumah, minum kopi lah misalnya, makan malam lah. Betul ada yang nelpon, loh antum kok tadi cuma nambah 1 rakaat, padahal kita sama-sama tadi masuknya, ya kita tuh ketinggalan 2 rakaat. Maka dalam hal ini sudah lama jedanya, bahkan sudah makan minum dan seterusnya, sudah balik ke rumah, maka sudah ini batal sholatnya, wajib mengulangi sholatnya. Baik. Kemudian kalau misalnya tadi kan kalau sholat sunnah selesai, jelas ini memutuskan sholat wajibnya. Bagaimana kalau dia pas sholat sunnah, belum tuntung sholat sunnahnya, iya ingat, tadi sholat tadi 2 rakaatannya misalnya, sementara dia masih dalam posisi sholat sunnah, ya, apakah dia batalkan sholat sunnahnya kemudian menyempurnakan sholat yang ada atau gimana? Wallahu alam, pendapat yang lebih hati-hati, dia ulang sholatnya, ya, dia ulang sholatnya, ya, karena ini sudah dipindahkan dengan niat sholat yang lain gitu ya, jadi lebih hati-hati diulang sholatnya. Baik. Kemudian di antara yang mewajibkan sholat sujud sahwi yang ketiga adalah salah dalam membaca sampai merubah makna, ya, tapi tidak sengaja. Ini karena dia lupa. Misalnya membaca ihdinas siratal mustaqim, dibacanya ahdinas siratal mustaqim, ya. Maka begitu juga dalam surah yang itu merubah makna. Maka kalau dia ingat dan masih pada posisi membaca, maka cukup dia perbaiki. Jadi kalau masih dalam kondisi berdiri, maka dia perbaiki bacaannya yang salah tadi, kalau dia ingat. Tapi kalau ia ingat setelah berpindah posisi, sudah ruku misalnya, baru ingat, loh tadi surah Al-Fatihah kalau tidak salah ada kesalahan tadi, ya, harusnya dibaca ihdina, dibacanya ahdina. Maka dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Yang lebih kuat wallahu alam, selama dia tidak sengaja tadi kesalahannya, maka cukup sujud sahwi, wajib sujud sahwi. Yang keempat yang diwajibkan sujud sahwi adalah meninggalkan wajib-wajib sholat, ya, dan kita sebutkan ada 8 kan wajib-wajib sholat. Nah, kalau ketinggalan salah satu wajib tersebut disebabkan karena lupa, maka baginya sujud sahwi, dan ini nanti dilakukan sebelum salam, ya. Kalau meninggalkan sesuatu, maka sujud sahwinya sebelum salam. Yang kelima, yang terakhir mungkin ya, yang menyebabkan seorang wajib sujud sahwi adalah ragu pada adanya tambahan misalnya. Maksud ragu adalah ragu antara melakukan ataukah meninggalkan, ya, sementara dia tidak punya kecondongan pada salah satunya, pokoknya lupa sama sekali, ya, ragu, ya. Jadi maksudnya seperti ini: apabila ragu dalam tambahan yang mana ia sedang melakukannya, seperti orang yang berada di rakaat terakhir cuman ragu apakah ini rakaat keempat atau kelima, ya, dan dia sama sekali tidak bisa mengingat ini 4 atau 5, sementara dia sekarang berada di rakaat tersebut. Maka dia pikirkan nih, ini rakaat keempat kah, rakaat kelima, ini sudah naik nih, ya. Atau misalnya ketika sujud dia lupa nih,
Ini sujud kedua kah ketiga kah sudah? Ya. Maka dalam hal ini wajib dia nanti sujud sahwi. Baik. Kemudian kalau yang kedua, apabila ragu pada tambahan setelah berpindah kepada gerakan berikutnya. Ya, sudah misalnya ruku atau sudah tasyahud misalnya. Tadi pas sujud terakhir tadi lupa apakah ini sujud kedua kah tadi ataukah sujud ketiga. Tapi dia sudah duduk tasyahud nih. Kalau yang pertama tadi kan masih pada posisi itu. Kalau ini sudah berpindah posisi tapi ragu yang sebelumnya tadi apakah tambahan ataukah tidak. Maka dalam hal ini kalau ia itu adalah orang yang suka was-was, suka ragu-ragu, maka jangan dihiraukan dan tidak wajib bagi dia sujud sahwi. Ya, misalnya dia sujud sudah tasyahud tadi. Hadang tadi rukunya sekali kah? Dua kah? Tadi sujudnya dua aja kah atau tiga kah? Rupa pada ada tambahan ataukah tidak. Kalau dia orang yang seperti itu terus suka was-was seperti ini, maka was-was seperti ini jangan dihiraukan dan tidak perlu sujud sahwi. Ya. Begitu juga kalau misalnya setelah selesai sholat, salam tadi, kemudian ingat, hadang tadi aku sholatnya sudah sempurna atau kada yuk? Tadi sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Tapi sudah selesai sholat. Maka para ulama, kalau kita sudah selesai sholat, sudah jangan dihiraukan keraguan yang muncul setelah salam. Ya, ulangi, pian sudah selesai sholat. Sudah, kemudian selesai sholat tuh pian berpikir pulang nih. Oh tadi 2 rakaat kah, 3 rakaat kah? Ragu seperti itu, maka ragu seperti ini jangan dihiraukan. Kecuali ada kawan yang mendahkan ikam tadi cuma sholatnya 2 rakaat misalnya. Harusnya 3 rakaat sholat maghrib, tapi cuma 2 rakaat. Nah kalau ini kan jelas. Tapi kalau cuma ragu begitu saja, maka jangan dihiraukan. Baik. Tapi kalau misalnya, tadi kan kalau orang yang suka ragu-ragu. Tapi kalau orangnya jarang ragu-ragu, maka ada 2 kemungkinan. Ya, pian ngikutin gak nih? Banyak rincian kayak gini, ulun seorang pusing kadang. Baik. Sekali lagi lah, ulun semoga pian kada pusing. Nah, ulun ulangi ya. Ragu pada adanya tambahan. Pertama, apabila ragu dalam tambahan yang mana ia sedang melakukannya. Ya, misalnya dia berdiri pada posisi berdiri nih. Kemudian dia ragu. Apakah ini rakaat keempat ataukah rakaat kelima? Maka tidak mengapa dia sempurnakan tapi nanti sujud sahwi. Sudah? Dia sedang sujud, dia tapi nggak tahu apakah ragu nih, apakah sujud kedua atau ketiga. Tidak mengapa dia sempurnakan sujud tersebut, tapi nanti sujud sahwi. Beres. Kondisi yang kedua, apabila dia ragu pada tambahan, tapi setelah berpindah dari gerakan yang dia ragukan tersebut. Misalnya duduk tahiyat, tapi ragu tadi sujud yang barusan tadi, apakah sujud kedua ataukah sujud ketiga. Maka dalam hal ini kita bedakan antara 2 orang. Orang yang suka ragu-ragu, yang setiap kali ada gerakan baru ragu tadi udah bujur atau kada. Maka orang yang sering was-was seperti ini tidak perlu menghiraukan ragu-ragu seperti ini dan tidak perlu sujud sahwi. Masalahnya orang yang jarang ragu, tiba-tiba ragu, dia sedang sujud duduk tahiyat, ya ragu nih tadi sujud terakhir tadi apakah sujud ketiga ataukah kedua. Maka dalam hal ini kalau ragunya ada tambahan rukun atau tambahan salam, misal ketika sujud bangkit dan mulai membaca, lalu ragu apakah tadi 2 atau 3 kali sujudnya, ini kan rukun ya, maka ada khilaf yang lebih kuat tidak sujud sahwi, tidak perlu sujud sahwi kalau lupa seperti ini, karena hukum asalnya tidak ada tambahan. Sudah?
Ya, jadi kalau sudah terlewat, ragu, sudah tidak usah dipikirkan yang ragukan tersebut. Baik. Tapi kalau itu ragu pada meninggalkan wajib, misal seseorang berada di rakaat ketiga, kemudian dia ragu apakah tadi sudah tasyahud awal ya ataukah tidak tasyahud awal, ya, maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya, yang lebih kuat wallahu alam wajib sujud sahwi. Jadi kalau yang pertama tadi ragu pada tambahan rukun, ya, tadi menambah rukun ataukah kada, maka hukum asalnya tidak ada tambahan. Sudah? Tapi kalau ragu pada meninggalkan wajib, misalnya seseorang berada di rakaat ketiga, kemudian dia ragu apakah tadi sudah duduk tasyahud ataukah tidak, maka ada khilaf di kalangan para ulama, yang lebih kuat adalah wajib sujud sahwi, karena hukum asal dia belum mengerjakannya. Tapi ingat, ini adalah orang-orang yang jarang lupa, jarang was-was. Baik. Nah, jadi inilah sebab-sebab seseorang itu diwajibkan untuk sujud sahwi. Ya. Kalau meninggalkan sunnah apa gimana? Dianjurkan kada sujud sahwi. Sengaja tidak membaca surah. Sengaja apa? Tidak bersedekap misalnya. Apakah dia dianjurkan sujud sahwi ataukah tidak? Jawabannya tidak dianjurkan sujud sahwi. Tentunya ada khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang paling kuat adalah tidak wajib sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini yang bisa ulun sampaikan berkaitan tentang muqaddimah, berkaitan tentang hukum sujud sahwi. Intinya, sujud sahwi itu diperintahkan ketika menambah sesuatu pada salat atau kurang, ya, sesuatu dalam salat, atau karena ada keraguan. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini adakah yang ditakunakan? Bagaimana jika kita salat di rumah dengan kondisi tetangga atau lingkungan sekitar sedang memutar musik yang sangat keras? Baik. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau bisa ditegur tetangganya itu lebih utama, ya. Mungkin perempuan ya di sini ya. Kalau laki-laki maka ke masjid kalau itu sholat wajib, ya. Kalau sholat sunnah ya tadi datangin tetangganya, mohon dimatii atau dikecilkan musiknya, ya, karena ulun sholat tuh terganggu benar gitu. Nah, ya insya Allah kalau tetangga yang paham muslim, insya Allah paham aja orang mau sholat terganggu, hakun aja insya Allah. Tapi kalau tidak, maka cari posisi yang lebih meredam suara tersebut agar suara musik tersebut tidak sampai terlalu mengganggu. Ya, jadi pertama ya minta tolong kepada tetangganya untuk dikecilkan. Kalau tidak memungkinkan, maka pilih tempat yang mana itu lebih meredam suara musik tersebut. Bagaimana jika salat berjamaah lalu imam meninggalkan wajib salat dan tidak sujud sahwi, makmum apakah sujud sendirian? Nah, nanti di pembahasannya ini ya tentang berkaitan tentang imam dengan makmum. Ini juga banyak rincian. Nah, nanti insyaallah pembahasan ini juga kita akan sebutkan. Mufarakah dengan adanya uzur, apakah mendapatkan pahala berjamaah? Jawabannya iya, tetap mendapatkan pahala berjamaah, ya. Bahkan kalau seseorang misalnya sudah niat nih ke masjid untuk sholat berjamaah, ternyata selesai sudah sholat, maka dia tetap mendapatkan pahala jamaah, ya. Baik, jadi tetap mendapatkan pahala jamaah insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, inilah yang bisa kita sampaikan. Ya, salah hilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.